Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap tenang menghadapi berbagai masalah. Sama-sama kita ketahui, menjelang pemilihan presiden ini ya banyak terjadi pembicaraan hangat. Ada yang berbicara tentang pengkhianatan, ada yang berbicara tentang ya macam-macam. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif. Tapi marilah kita sama-sama mengambil hal-hal yang positifnya saja, negatifnya kita singkirkan jauh-jauh. Kenapa saya katakan demikian? Ya, awal mulanya terjadi sebuah kesepakatan, ada 3 partai besar yang terdiri dari Nasdem, ya, orang pertama yang mendeklarasikan Anies menjadi calon presiden dari partai Nasdem. Hebat ya. Padahal Anies Baswedan bukan orang partai, tapi sosok Nasdem, ya, partai besar ini mau mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Berarti partai Nasdem ini tidak mementingkan tentang partainya sendiri, tapi lebih mementingkan siapa sosok yang tepat untuk menjadi presiden. Ini Nasdem keren. Kemudian dengan adanya Nasdem ini tertarik dari PKS. PKS partai yang solid, partai yang istiqomah, partai yang betul-betul menghargai janji. Beliau bergabung menyatakan setuju Anies untuk calon Presiden Republik Indonesia ke depan. Padahal mereka juga punya kader ya, tapi masih mencalonkan orang yang dianggap cocok. Ini keren habis ini ya, orang-orang yang seperti ini, partai-partai yang seperti ini, partai yang tidak mementingkan dirinya tapi lebih mementingkan untuk bangsa dan negara. Kemudian bergabung lagi yang ketiga itu Demokrat ya, di bawah pimpinan AHY, seorang anak muda yang baru mulai terjun ke politik. Orangnya masih muda. Kenapa? Karena terakhir di tentara pangkatnya mayor. Keluar dari militer, kemudian mulai berkecimpung di politik, ya ini suatu hal yang bagus, yang positif, ya. Karena orang tuanya Pak SBY ini adalah sosok pendiri, pemilik, ya, Partai Demokrat yang berhasil mendapat jabatan presiden 2 periode. Ini keren ini. Di bawah tangan dingin SBY, Demokrat semakin berkembang. Kemudian dengan bergabungnya ketiga partai ini, maka Anies Baswedan sudah siap untuk diusung calon presiden. Memiliki nilai poin yang cukup untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia ke depan. Namun, ya, Anies Baswedan belum menentukan siapa calon presidennya. Orang semua ngotot meminta Anies segera umumkan calon wakil presiden. Segera umumkan siapa calon wakil presiden. PKS membawa namanya, ada berapa orang yang diusulkan. Demokrat ya hanya 1 calon. Mereka minta ketua umumnya AHY menjadi calon wakil presiden, mendampingi Anies Baswedan. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi mereka berkomitmen membiarkan Anies Baswedan menunjuk siapa wakilnya nanti yang mendampinginya. Mereka semuanya sepakat gitu. Tetapi di tengah perjalanan, ada yang mulai ngotot, menginginkan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden, mendampingi Anies Baswedan. Ini balihonya mulai bertebaran di mana-mana. Anies Baswedan bersama Surya Paloh berpikir bagaimana memenangkan pertarungan menjadi Presiden Republik Indonesia. Berarti harus mencari kekuatan yang lainnya. Ternyata dari Demokrat ini mulai bermain, ngelobi sana, ngelobi sini, cari teman baru yang mungkin ingin memperkuat koalisi perubahan. Sampai tanpa disadari, ya, terjadi sebuah berita hangat, Sandiaga Uno ingin menggabungkan PKS, Demokrat bersama P3, ingin membentuk koalisi tersendiri. Kemudian kekuatan yang sudah cukup 3 partai tadi ini diharapkan bisa maju ke depan. Tetapi Surya Paloh membaca ada ketidakseriusan, ada ketidakkepastian. Seandainya suatu saat nanti Demokrat keluar dari koalisi,
maka Anies gagal menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Karena sudah banyak cara untuk menggagalkan Anies. Namun apa yang terjadi? Ya kuasa Allah juga, Anies masih tetap bertahan, dicari kesalahannya nggak ketemu. Siapapun orang yang dekat dengan Anies, ini pasti dipermasalahkan. Salah satu contoh, digadang-gadang orang Khofifah paling cocok berdampingan dengan Anies Baswedan. Dengan waktu yang tidak terlalu lama, kantor Khofifah digrebek sama KPK. Berarti siapapun yang coba dekat dengan Anies, membela atau mengusung Anies, bakal jadi korban. Padahal wacana itu munculnya dari masyarakat. Kemudian dari Partai Golkar, Erlangga, ya, coba sowan, coba bermain, coba berkomunikasi. Dalam waktu yang tidak berapa lama langsung diperiksa oleh KPK. Sehingga ya terjadi lobby-lobby khusus untuk aman dari KPK tidak mendukung Anies. Maka Golkar meninggalkan Anies dan statement pun keluar. Golkar tidak akan pernah mendukung Anies. Ini keren, gentleman yang seperti ini. Tapi bagi Anies nggak masalah, not problem. Bagi Anies nggak masalah dan ini not problem. Kemudian dengan situasi koalisi perubahan mengkhawatirkan, maka yang namanya Ketua Partai Nasdem melirik Caimin. Karena Caimin masuk ke Prabowo tersingkir. Karena isunya ada Gibran atau Erick Thohir yang akan mendampingi Prabowo. Tersingkirlah Caimin. Diambil kesempatan oleh Partai Nasdem. Yang diambil siapa? Partai dia dulu, PKB-nya dulu. Kemudian karena PKB-nya diambil, Caiminnya ngikut. Begitu terjadi deklarasi, ya, Caimin mendukung Anies dan siap menjadi wakil Anies, apa yang terjadi? Muncul berita, dalam waktu dekat ini KPK akan memanggil Caimin terkait kasus kotak durian atau kardus durian. Nah, ini kan jadi masalah lagi. Jadi siapapun yang dekat dengan Anies, langsung penguasa mulai bekerja. Memanggil orang-orang yang dekat dengan Anies, melakukan pemeriksaan. Tapi hebatnya di sini, Caimin orangnya tegar, Caimin orangnya sportif. Ya, beliau juga memikirkan bagaimana koalisi perubahan ini untuk tetap berlanjut. Ya, jadi kalau ada masalah nanti dengan Caimin, yakin dan percaya, PKB sudah menyiapkan orang-orang siapa yang cocok mendampingi Anies. Banyak orang yang cocok mendampingi Anies. Menurut dari PKB, mungkin dari teman-teman yang lain. Salah satu Gatot Nurmantio, itu bisa masuk nanti menjadi calon alternatif wakil presiden. Bisa Yeni Wahid untuk menjadi calon wakil presiden jika terjadi apa-apa dengan Caimin. Yang penting PKB, PKS, Nasdem sudah bergabung menjadi satu. Besar harapan kita ini tidak terjadi permasalahan ke depan nantinya. Tapi saya yakin ya, dengan adanya bergabung PKB ini memperkuat koalisi perubahan. Yang kita sayangkan Demokrat. Kenapa? Dari awal sudah sepakat, yang menentukan wakil presiden itu adalah Anies Baswedan. Kenapa pada saat Caimin ditarik bergabung ke koalisi perubahan, langsung Demokrat uring-uringan mengatakan bahwasanya Anies Baswedan adalah pengkhianat. Ini sangat disayangkan. Dan hal ini sangat merugikan Partai Demokrat. Kenapa? Sudah banyak masyarakat yang senang dengan Pak Anies, sudah siap bergabung dengan koalisi perubahan, siap mendukung. Tiba-tiba Demokrat mengatakan Anies Baswedan adalah seorang pengkhianat. Secara otomatis ini merusak, mengganggu Partai Demokrat sendiri. AHY orangnya baik ya, orangnya bagus, ganteng, anak muda yang luar biasa yang memiliki masa depan. Tetapi emosinya terlalu tinggi. Belum tentu Caimin nantinya bersanding dengan Anies Baswedan di penghujung waktu, last menit pendaftaran. Karena segala sesuatunya masih bisa terjadi. Tetapi sosok seorang AHY
sudah berani menyatakan menarik diri dari koalisi perubahan. Sekarang AHY sendiri bingung mau kemana. Apakah lobby dengan Ganjar kemarin bisa diteruskan? Belum tentu. Apakah Ganjar nanti last minute menjadi calon presiden? Belum tentu. Ini politik, apapun bisa terjadi. Jadi pesan saya kepada teman-teman, sahabat, ya pengikut P2 Abah Safwan ini, marilah kita ikuti terus koalisi perubahan ini. Siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies Baswedan. Karena yang kita harap ini adalah sebuah perubahan besar bagi rakyat Indonesia. Anies akan membawa sebuah perubahan bagi rakyat Indonesia. Karena Anies tidak memikirkan partai. Anies adalah bukan orang partai. Jadi beliau tidak ada beban dengan masalah partai. Karena Anies Baswedan bukan petugas partai. Mungkin dengan banyaknya dukungan terhadap Anies Baswedan, seperti tadi PKB yang dibawa Caimin bergabung dengan koalisi perubahan, ini sudah menyatukan perpecahan PKB yang kemarin. Sekarang PKB-nya sudah menjadi satu, tidak ada pecah lagi. Semakin kuat suara di Jawa Timur. Jawa Timur adalah merupakan basis suara ulama yang cukup banyak dan besar. Dengan bergabungnya Caimin, dengan bergabungnya PKB, suara Partai Perubahan semakin besar dan semakin baik. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, ya, kita tetap tabayun. Saya ingatkan kepada teman-teman, Pak SBY, Pak AHY, ya mungkin bisa dibicarakan lagi dengan Pak Surya Paloh, dengan Anies, tabayun, ya kita bicara lagi. Apa rencana ke depannya? Kenapa siapa pendamping Anies ke depan masih belum tahu? Kenapa KPK sudah mulai bergerak dalam waktu dekat? Mungkin akan segera memanggil Caimin masalah kardus durian. Apakah ini akan berproses lanjut dan nantinya ada masalah dengan Caimin? Secara otomatis Anies juga akan memikirkan siapa alternatif nanti yang bisa mendampingin beliau menjadi calon wakil presiden bersamanya. Karena Anies ingin membawa rakyat Indonesia menuju sebuah perubahan. Siapapun nanti wakil calon presiden atau wakil Anies Baswedan, kita yang penting presidennya harus Anies Baswedan. Besar harapan kita, marilah kita berdoa bersama-sama bagaimana memenangkan Anies Baswedan agar Indonesia ke depan terjadi perubahan yang lebih baik lagi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.